Shalom semua jemaat yang terkasih dan semua saudara-saudara dimanapun saat ini saudara berada. Kita akan mengikuti ibadah online untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Biarlah ibadah ini akan membuat kita terus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk seluruh umat manusia. Kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang heran. Dia mampu untuk menyelamatkan dunia ini. Biarlah karya penebusan Tuhan yang luar biasa terjadi nyata, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita semua. Mari saudara-saudara, saya ajak semua kita untuk mengungkapkan rasa syukur dan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan mengagungkan, menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari saudara angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami datang masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
curahan darah-Mu. Amin. Ku menyanyi bagimu, haleluya. Ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkelangan, haleluya, oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku, oh haleluya. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, haleluya. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, dijadikan baru, ku dijadikan Darah-Mu mengubahkan kami, darah-Mu membebaskan kami, mengubahkan kami. Haleluya, haleluya. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Oh, menjadi orang-orang yang dibebaskan. Haleluya. Oh, terus bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan Roh Kudus. Ambil waktu ini untuk kita lebih dalam lagi menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat Tuhan. Ambil waktu ini saudara untuk kita bisa lebih lagi merasakan jamaah Tuhan yang begitu ajaib. Pakai waktu ini sungguh-sungguh untuk saudara mengalami kelepasan, mengalami kemenangan. Oh haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, Engkau mulia, Engkau yang terindah, Engkau heran. Oh ajaib sungguh Engkau, ajaib sungguh Engkau Yesus. Darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu membebaskan kami, darah-Mu Yesus mengubahkan kami. Oh, darah-Mu yang berikan kami hidup, darah-Mu yang melepaskan kami, darah-Mu yang menyembuhkan kami, darah-Mu yang mengubahkan kami, menjadikan kami menjadi manusia yang baru. Oh Jesus, terima kasih. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau penyelamat hidup kami. Oh haleluya Yesus. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Yesus dalam hidup kami. Terlalu besar karya-Mu bagi kami, karya penebusan yang dahsyat dan ajaib. Haleluya Tuhan. Kemenangan dan sukacita sudah menjadi bagian kami. Pemulihan,
kebebasan dialami oleh setiap umat-Mu saat ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk kelepasan yang Kau berikan bagi kami. Terus ubahkan kami Tuhan menjadi sempurna di hadapan-Mu. Biar firman-Mu terus mengubahkan kami, menjadikan kami seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih untuk Engkau, Juru Selamat kami yang ajaib. Sempurna kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Namun kali ini saudaraku, adalah ibadah yang sangat spesial, sangat istimewa bagi kita semua, orang-orang percaya, anak-anaknya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Siapa Dia? Ya Yesus Kristus namanya saudaraku, tentu saja tidak ada yang lain. Nah saudaraku, kita merayakan Jumat Agung, hari yang sangat-sangat berarti bagi kita, yang begitu bersejarah bagi kita, yang memberikan sebuah perubahan yang besar. Nah saudaraku, meskipun kita berada di tengah situasi dan kondisi yang membuat galau, situasi kondisi yang kelihatannya masih belum terlihat begitu kondusif, tapi kemarin pihak pemerintah memastikan bahwa keadaan sudah kondusif kembali. Ya saudara, kita sebagai umat Tuhan, ya, dan saya sebagai pemimpin saudara mengajak untuk setiap kita ya berdoa, tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk benar ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita terus berdoa, memberikan biarlah hikmat Tuhan tercurah bagi pemimpin kita, dari mulai Bapak Presiden, dari seluruh jajaran menterinya, para staf ahli, aparat keamanan, kepolisian, TNI, semuanya ada di dalam hikmat daripada Tuhan. Tuhan mencurahkan kemampuan, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan sinergitas yang tinggi, soliditas yang mantap, semakin mantap, untuk membawa Indonesia terbang tinggi, menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa, menjadi contoh, menjadi negara yang menjadi model bagi bangsa-bangsa lain, saudaraku. Itu kerinduan Tuhan dan rencana Tuhan bagi bangsa Indonesia, yang saya yakin pasti terjadi bagi Indonesia, bagi negara kita. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang tadi saya bilang, ya, pandemi belum usai, saudaraku. Meskipun sudah ada vaksin, ya, dan semakin banyak yang divaksin. Kemarin saya mendengar bahwa Kementerian Pendidikan sedang mempercepat agar semua tenaga pendidik, tenaga pengajar di Indonesia menerima vaksin, sehingga dipastikan di tahun ajaran baru bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Ya, kita tahu bahwa selama ini sudah begitu lama, ya, anak-anak sekolah mereka hanya belajar via daring atau online, saudaraku. Ya, dan belum itu selesai, ada muncul lagi berbagai hal yang mengganggu stabilitas keamanan bangsa kita. Tapi kita percaya, ya, yang jauh melampaui daripada segala gangguan-gangguan itu adalah kuasa Tuhan. Ya, firman yang kita akan sama-sama belajar saat ini adalah firman yang akan menjadi jawaban bagi saudara di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mengenakan, di tengah-tengah situasi kondisi yang membuat engkau mungkin lemas, di tengah-tengah situasi kondisi yang membuat engkau hilang pengharapan, engkau menjadi loyo, engkau menjadi lunglai. Lihat saudaraku,
perhatikan baik-baik firman pada saat ini, maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru, maka engkau akan mendapatkan kemerdekaan, engkau akan mendapatkan perubahan. Karena kematiannya membawa perubahan yang pasti, saudara. Haleluya. Saudaraku, mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Saya mengajak untuk setiap kita untuk membuka di dalam kitab Matius pasal 27. Ya, Matius pasal 27, saudara. Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayat 46. Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ayat yang ke-56. Saya akan bacakan. Judul perikopnya di situ adalah Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Ya, saudara, kita sudah membaca bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Ya, di mana bagian itu menarasikan penderitaan Tuhan Yesus yang begitu tragis di kayu salib, saudaraku. Ya, sampai-sampai Yesus itu menjerit dengan suara besar. Di dalam bahasa Yunaninya itu namanya pone megale. Ya, karena dia merasa ditinggal oleh bapaknya. Dia berteriak dengan keras. Dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Selain itu, lewat bagian-bagian ayat firman yang kita baca tadi, kita juga dapat menyaksikan tindakan keji seseorang yang memberi Yesus minum bunga karang yang sudah dicelupkan ke dalam anggur asam. Ditambah dengan olok-olok, dengan bertanya apakah Elia akan datang untuk menurunkannya dari salib. Namun, saudara, di samping penderitaan itu, di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, disebutkan ada peristiwa-peristiwa. Tercatat ada 7 peristiwa, saudaraku. Ada 7 peristiwa lain yang mengiringi kematian Yesus yang tercatat yang tadi kita baca. Mari kita lihat, ya. Mari saudara kita lihat ke-7 peristiwa tadi. Peristiwa yang pertama adalah gempa bumi, saudara. Lalu peristiwa kedua adalah bukit-bukit batu terbelah. Peristiwa yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka. Dan bukan itu saja, yang keempat, saudaraku, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lalu kelima, mereka yang telah bangkit itu disebut masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem.
dan menampakkan diri kepada banyak orang. Lalu kemudian yang keenam, yang lebih lagi, sedikit lebih variatif dari catatan kitab Markus, saudaraku. Di sini dikatakan terjadinya gempa bumi itulah yang menyebabkan kepala pasukan dan prajurit Romawi dalam rasa yang sangat takutan, mereka memberikan kesaksian ya, dengan kalimat, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kemudian yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya, dicatat di situ bahwa kejadian-kejadian tersebut disaksikan dari jauh oleh tiga perempuan, saudaraku. Ya, yang adalah murid-murid Yesus juga yang setia. Ya, di situ ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu dari anak-anak Zebedius. Artinya, kematian Tuhan Yesus, dan dari keenam peristiwa di atas adalah nyata. Kenapa? Karena ada saksinya, saudara. 3 orang ini paling tidak. Ya, jadi kita bisa menilai bahwa kematian Yesus itu bukan hoax, bukan berita bohong, tapi berita yang sebenarnya. Ya. Apa yang hendak disampaikan firman kali ini di tengah-tengah kita pada masa-masa yang membuat kita galau, pada masa-masa yang membuat kita mungkin khawatir, pada masa-masa yang melemahkan kita, pada masa-masa yang seperti kita kehilangan pengharapan. Saudara lihat, ya, dari yang tadi ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, kematian Kristus, kematian Sang Juru Selamat kita benar-benar membawa perubahan yang luar biasa, benar-benar memperlihatkan ada kuasa adikodrati yang bekerja, saudara. Jadi bukan hanya kematian seperti orang-orang biasa, tetapi kemudian jelas banget, ya, dan dikatakan ya oleh prajurit-prajurit, ya, dikatakan oleh panglima dan prajurit-prajurit, kepala pasukan dan prajurit-prajurit mengatakan bahwa sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi dari pengakuan itu pun kita bisa melihat bahwa ada kejadian yang luar biasa yang terjadi karena Tuhan Yesus mati. Karena kejadian kematian Kristus ini, saudaraku. Kalau kejadian yang tadi kita lihat satu persatu, itu bukan kejadian yang biasa, tetapi kejadian yang dahsyat, saudaraku. Dari kejadian yang luar biasa itu, kalau orang yang ada di tempat kejadian perkara, di TKP, saudara, orang tersebut akan bisa bersama-sama dengan kepala pasukan dan prajurit dan mengatakan bahwa iya benar, saya setuju. Ini benar-benar anak Allah nih. Ini benar-benar yang diberitakan oleh para murid nih. Yesus ini juru selamat. Saudara, gempa bumi terjadi. Kuburan terbelah. Orang-orang kudus bangkit. Kemudian menampakkan diri. Pada saat Yesus bangkit pun mereka juga menampakkan diri. Luar biasa, saudara. Dari hal-hal ini, dari apa yang terjadi melalui peristiwa kematian Kristus, kita bisa melihat bahwa kematian Kristus membawa peristiwa atau perubahan yang luar biasa. Dan saya percaya apabila kita meyakini bahwa Sang Juru Selamat ini yang sudah mati dan bangkit nanti pada hari yang ketiga, itu adalah bagian kita, itu adalah ada di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan menerima kekuatan baru. Kita pun akan diperbaharui, akan dikuatkan, akan dimerdekakan. Yang lemah dikuatkan, yang loyo dikokohkan kembali, yang hilang pengharapan mendapatkan pengharapan baru, yang sakit disembuhkan, yang ada problema ada jalan keluar. Jadi saudaraku, kematian Kristus bukan seperti kematian pada umumnya orang-orang biasa.
ini adalah kematian Sang Juru Selamat dunia. Ini adalah kematian sosok yang lebih memilih disalib, lebih memilih berada di kayu yang kasar, memikul kayu yang kasar, tertatih-tatih, demi menuntaskan misi, tugas yang Bapaknya berikan kepada dia. Kalau dia mau menolak, bisa saja. Kalau dia mau melepaskan tanggung jawab, bisa saja. Tapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, hari ini kita memperingati akan kematian Kristus. Sekaligus kita merayakan, kita menuju sebuah perayaan besar untuk kemenangan yang ada pada kita. Tetapi setelah kita membaca ayat-ayat tadi, tidak sampai menunggu Yesus bangkit pun, pada saat Yesus mati pun sudah terjadi perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara yang luar biasa, yang menandakan bahwa yang mati ini, bahwa yang meninggal ini bukan orang biasa. Saudara, bersyukurlah kita semua memiliki Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati bagi kita, yang sudah menggantikan kita, yang seharusnya kita digantung di kayu salib, yang seharusnya kematian, maut itu adalah bagian kita, tapi Dia gantikan supaya kita yang harusnya binasa menjadi hidup, supaya kita yang miskin menjadi kaya, supaya kita yang hilang pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Haleluya, terpujilah Dia. Nah, saudaraku, saudara sekalian semuanya, saya ingin mengajak setiap kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Di sana firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, jadi kita semua yang merasa kecewa, down, lemah karena berbagai hal yang terjadi, berbagai hal yang kita lihat, situasi kondisi, ataupun mungkin pelanggaran-pelanggaran kita. Dengar saudaraku, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, kita semua sudah dipulihkan, kita semua disembuhkan, kita semua dibaharui. Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Kemudian di dalam 1 Yohanes, saya ingin mengajak setiap kita untuk melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat baik-baik saudara, kita dipulihkan, kita dibangkitkan semata-mata karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita renungkan bahwa kematian Kristus, ya, bahwa peristiwa, rangkaian peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, sejak pada saat kematiannya saja sudah memperlihatkan
sebuah perubahan, bahwa kematiannya itu membawa perubahan, membawa kebangkitan, membawa pemulihan, membawa pembaruan. Saudaraku, bagi saudara-saudara yang masih ragu-ragu, saya mengajak saudara, saya menantang saudara. Apabila engkau punya masalah, apabila engkau lemah, apabila engkau putus pengharapan, hilang pengharapan, datang pada Yesus, perbaharui segera. Apabila ada kekeliruan, perbaharui, datang pada Tuhan, bereskan, minta ampun di hadapan Dia. Maka Dia Allah yang setia dan adil akan mengampunimu. Kontan langsung diampuni. Ya, seperti kertas, lembaran kertas yang tadinya penuh dengan tinta, tapi kemudian seperti dijadikan putih kembali. Diputihkan semuanya, tidak ada tinta, bersih, putih kembali, dan siap untuk dituliskan oleh perbuatan-perbuatanmu yang sesuai dengan kehidupanmu yang sudah diperbaharui. Itulah dirimu di dalam Dia. Apabila engkau menerima Dia, itulah keadaanmu. Engkau akan dimerdekakan. Kehidupanmu tidak akan lagi mengalami yang namanya berbeban berat. Kenapa? Kok bisa? Ya, karena Yesus yang mengambilnya. Beban yang kau pikul pun enak. Itu Tuhan bilang. Kalau kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Ada terlalu banyak mujizat yang tersedia bagi setiap kita. Berawal dari apa? Berawal dari apa? Berawal dari peristiwa kematian Kristus. Pengorbanannya bagi setiap kita yang berdosa. Supaya akhirnya kita bersama-sama dengan Bapa di surga, dipermuliakan. Ya, kita duduk bersama-sama dengan anaknya. Kita bersama-sama mengagungkan, memuji, membesarkan Dia selama-lamanya. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini pun, saudara, kita akan mengalami sebuah penyertaan Tuhan yang tidak ada henti-hentinya. Ada terlalu banyak privilege yang Tuhan berikan kepada kita dan kita akan rasakan apabila engkau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi dengan sungguh. Tanggalkan segala keraguan, tanggalkan segala ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Ingat, di dalam Dia ketakutan pun sirna. Tanggalkan segala kekhawatiran. Ingat, di dalam Dia engkau tidak perlu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin menyadari dan semakin menghargai karya pengorbanan Kristus, kematian Kristus di kayu salib, di Golgota itu. Ya, bukan saja sebagai sesuatu rutinitas, sebuah peristiwa rutinitas, tidak. Tetapi mari, biarlah setiap tahun demi tahun, kita boleh semakin mengasihi Dia, kita boleh semakin mencintai Dia, kita boleh semakin memperkenan hatinya, kita boleh semakin selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Oh Bapa di dalam surga, saat ini hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba membawa setiap anak-anakmu yang saat ini ada di dalam ibadah online. Tuhan, hamba membawa setiap mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya akan menyucikan, menguduskan, mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka ada yang di dalam kekeliruan, ada di dalam berbagai hal yang belum dibereskan. Tuhan, saat ini, saat mereka datang kepadamu dan melakukan pemberesan kepadamu, Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni mereka, Engkau memulihkan mereka. Dan setiap kami yang sudah menerima Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan
Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan, saat ini biarlah segala keraguan, segala hal-hal yang menghalangi untuk kami percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Engkau saja Tuhan, itu disingkirkan, itu dihancurkan. Kami boleh percaya sepenuhnya kepadamu, percaya dengan sungguh, karena kami tahu mulai dari peristiwa kematian saja ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi, yang mengiringi akan perjuanganmu untuk masuk ke dalam jurang maut, mengalahkan si jahat, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati dan membuat kami menjadi sama sekali baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan, hamba bersama-sama dengan jemaat-Mu akan memperingati kematian-Mu lewat perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Yesus Kristus, karya-Mu yang luar biasa, karya-Mu yang tidak bisa dibandingkan oleh karya apapun yang dilakukan oleh manusia. Karena Engkau menggantikan posisi manusia yang seharusnya ada di dalam penghukuman, digantung di kayu salib, tetapi Engkau menggantikannya. Oh Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kami sangat mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Kau lakukan bagi kami. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Sekiranya ada kekeliruan, ada salah dan dosa di antara kami yang kami tidak sadari, Tuhan ampuni kami. Layakkan, kuduskan, sucikan kami. Apabila sebentar kami akan makan dan minum cawan ini Tuhan, biarlah Tuhan ini tidak mendatangkan kutuk, melainkan mendatangkan berkat bagi kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memasuki peringatan akan kematian-Mu lewat perjamuan suci saat ini Bapa. Dalam nama Yesus kami siap melakukannya. Amin. Haleluya. Saudara sudah sama-sama mengambil waktu itu ya, waktu ibadah hari Minggu kemarin kita melakukan ibadah offline. Saudara sudah mengambil roti dan anggur ya, yang dalam satu cawan. Mari saudara siapkan cawan itu ya, roti dan anggur. Kita akan sama-sama untuk melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka kitab di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Mulai ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Ya saudara, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, mari kita minum cawan ini. Karena sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Naikkan syukurmu di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, kami bangga dan kagum memiliki Allah seperti Engkau, Juru Selamat yang luar biasa bagi kami semua, yang begitu sangat mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Bapa di dalam surga, biarlah melewat ibadah Jumat Agung ini, kami boleh semakin mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami secara tepat Tuhan, memperkenan hati-Mu saja. Hari demi hari kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu, kami boleh semakin menampilkan diri-Mu di dalam keseharian kami, di dalam keluarga kami, pada saat kami bekerja, pada saat kami berkuliah ataupun kami belajar. Kami benar-benar menampilkan diri-Mu lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat respon kami, lewat setiap perilaku kami. Biarlah Tuhan kami menyadari kami adalah umat tebusan. Kami sudah diperbaharui, dan biarlah pembaharuan yang ada di dalam kami itu boleh muncul Tuhan di dalam keseharian kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat kami memperingati kematian Kristus, lewat kami mengikuti perjamuan kudus pada saat ini, kami juga bukan saja dilepaskan daripada segala dosa, bukan saja kami diperbaharui, tetapi kami juga menerima kesembuhan ilahi. Kami mengalami kesembuhan ilahi di antara kami yang mengalami sakit penyakit, yang memiliki sakit penyakit dari mulai atas kepala sampai ujung kaki. Oh Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus segala sakit penyakit sudah dituntaskan, sudah disembuhkan, sudah ditanggung oleh-Mu di atas kayu salib. Kami terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat keselamatan, buat kesembuhan, buat pembaruan yang terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah memuji, mengagungkan Dia. Kita sudah menyembah, meninggikan Allah yang patut kita agungkan dan kita sembah. Kita sudah mendengarkan firman. Lewat firman kita disadari bahwa kematian Kristus, bahwa karya kematian Kristus amat sangat luar biasa, membawa berbagai perubahan, memberikan warna baru dalam kehidupan. Ada umat tebusan, ada orang benar yang menjadi jawaban bagi dunia ini. Biarlah saudaraku, lewat ibadah pada hari ini semakin meningkatkan iman kita,
semakin memperkenan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengumumkan untuk ibadah kita pada hari Minggu, ibadah Paskah. Ya saudara, ibadah Paskah akan diadakan secara offline atau onsite. Kita adakan ya di gereja ya, yaitu di Komplek KRT Blok B6 nomor 5. Kita akan adakan pukul 17 waktu Indonesia Barat atau 5 sore. Ya, saudara, dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar, ya, di mana ruangan yang kita pakai akan didesinfektan terlebih dahulu, di mana kita tetap menjaga jarak, ya, membuat formasi tempat duduk yang tepat agar tidak berdempetan. Dan juga saudaraku, kita juga menyediakan ada tempat cuci tangan di depan, ada sabun dengan air yang mengalir di sana. Ya, jadi saya mengundang untuk setiap saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Mari silakan datang, karena kami menerapkan protokol kesehatan yang benar, saudaraku. Nah, saudaraku, saudara juga bisa membawa persembahan ya di dalam, setelah mengikuti ibadah ini. Saudara lihat deskripsinya ya, saudara bisa memberikan persembahan. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengajak untuk setiap kita untuk berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang luar biasa hari ini. Kami memperingati akan kematian Engkau yang sangat amat sangat membuat kami menjadi berarti. Karena pembaruan terjadi dalam kehidupan kami. Penebusan yang sudah Kau lakukan merupakan hadiah yang tidak ternilai bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah kami boleh semakin memperkenan hati-Mu lewat perubahan yang terjadi. Semakin lama semakin menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami bersyukur ada ditempatkan di bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tetap berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa untuk mereka, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, berikan hikmat, marifat dan akal budi, dari mulai Bapak Presiden sampai Ketua RT Tuhan, beserta juga dengan jajaran para menteri dan seluruh staf ahli. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya akan terus bersama-sama dengan mereka, agar mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan buat TNI dan Polri. Tuhan terus boleh menjaga mereka, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Mereka boleh semakin solid, sinergitas mereka boleh semakin solid Tuhan, untuk menjaga keamanan bagi bangsa ini, dari ujung timur, ujung barat, timur, dan juga utara ke selatan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa saat ini mungkin ada rekan-rekan kami yang tidak bisa ikut karena sakit. Tuhan, kami percaya oleh pilu dari Yesus Kristus, seperti doa kami tadi Tuhan, semua yang sakit sudah disembuhkan. Semua yang menghadapi permasalahan, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami sudah selesai mengikuti ibadah, dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang kami lakukan sepanjang minggu ini Bapa. Dan jemaat Tuhan, angkat tangan bersama-sama di hadapan Dia. Terimalah berkat daripada Dia. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja menghiburmu, tetapi memampukan engkau untuk senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dan mempermuliakan nama Dia sampai Dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.